semuanya, selamat datang ya di mana nih? Main kripto lagi ya. Kita hari ini bahas yang namanya wallet. Dan wallet ini wallet itu ya semacam alat yang buat menyimpan, ya bukan semacam lagi, memang software lah ya, software. Wallet kripto itu software yang menyimpan aset kripto ya. Ada kita bisa menerima atau membeli gitu kan aset kripto gitu di sini. Dan di sini saya itu memilih Indodax ya teman-teman. Silakan bisa teman-teman pilih pintu, trivia atau dan sebagainya. Di sini saya pilih Indodax, nggak tahu kenapa. Karena waktu itu nggak tahu kenapa juga. Ya, kita pertama-tama kalau teman-teman, ya, oke. Jadi wallet ini sangat penting dimiliki oleh teman-teman semua ya. Para penambang, para pembeli, para trading itu harus punya yang namanya wallet crypto ya. Karena kalau misalnya nggak punya, nggak tahu mau nyimpen di mana. Itu sih, simpelnya gitu. Di sini kenapa saya pilih Indodax tadi nggak tahu kan? Karena di sini ada Bapeti ya. Bapeti ini yang sudah disahkan oleh uh, Indonesia dan ini juga familiar, cukup familiar ya, yang sedikit lebih familiar daripada yang lainnya gitu. Ini teman-teman bisa daftar, ya kayak biasalah daftar biasa gitu. Dan namun di sini lebih kayak daftarnya lebih uh, cukup cukup lumayan epic sih. Karena ini sangat ya nggak ya kalau misalnya daftar website biasa kan cukup simpel bla 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 bla. Ini kalau misalnya saya setuju ini teman-teman harus membaca nih di website ini bla 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 bla, blockchain, registrasi, member, verified. Nah, ini ada nih banyak nih. Di sini nih ya. Definisi sepanjang konteks kalimat ini tidak menentukan lain istilah atau definisi dalam SKU memiliki arti sebagai berikut. Ini ada arti-artinya dan di sini teman-teman diwajibkan untuk membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi. Karena di sini teman-teman bakal memasukkan yang namanya data diri ya, data diri teman-teman, syarat menjadi member. Ini ada syaratnya. Member mendapat melakukan proses registrasi atau pendaftaran member melalui platform Indodax. Setuju menyetujui ini. Minimal 17 tahun atau telah menikah nih. Jadi teman-teman di sini 17 tahun kenapa? Nanti teman-teman menuju ke yang di bawahnya ini. Memiliki identitas yang sah secara hukum. Lalu bukan merupakan warga negara Amerika Serikat, Myanmar, dan ini. Ini aduh tangan bukan apa? Aduh tangan saya kenapa nih? Nah ini ya, teman-teman dari mana? Nah, kalau dari Indonesia aman kan berarti ya. Ini jelas ini dari Indonesia soalnya. Memiliki identitas yang memiliki identitas yang sah secara hukum. Ini KTP ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman disuruh untuk KYC, itu foto KTP teman-teman sama foto diri. Foto diri itu nanti kalau nggak salah sih waktu itu tulisannya Indodax gitu sih. Dan di sini teman-teman mewajibkan memasukkan alamat ini, tempat tinggal, kartu identitas. Ini kan alamat rumah, soal identitas, alamat tinggal, nomor telepon, keluarga negaraan, jenis kelamin, foto kartu identitas yang masih berlaku, ini KTP atau SIM, misalnya mengundi password. Ini ada ini karena saya waktu itu nggak punya SIM ya saya nggak masukin SIM lah. Lalu pekerjaan, nih, lalu email yang masih aktif ya, karena kalau nggak aktif teman-teman nanti Indodax itu sering ngasih sinkronisasi keamanan ya teman-teman. Setiap teman-teman masuk pakai device yang berbeda itu Indodax atau jaringan yang berbeda Indodax itu bakal kasih kirim email ke teman-teman. Jadi emailnya ini harus aktif. Kalau nggak aktif nanti ya itu nggak bisa masuk nanti. Lalu di sini ada peraturannya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah,
Itu mungkin yang yang di sini aja proses registrasinya ini. Karena di sini memakan waktu cukup lama ya teman-teman, nggak cukup sehari nih ya buat registrasi di sini. Ini perubahan pada pendukung, perubahan ini. Ini teman-teman harus baca secara ini ya. Ruang lingkup perdagangan drugs. Ini ada perdagangannya ini aset kripto dengan mata uang rupiah. Ini ada pakai rupiah. Ini ada yang pembelian, penjualan, deposit ya, deposit itu. Lalu ada penarikan, lalu ada yang barter dan sebagainya. Metodenya ada market dan ini ya teman-teman pokoknya bisa baca lah. Ini ada batas penarikannya dan sebagainya. Ini banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu harus baca terlebih dahulu. Dan ini ada risikonya teman-teman. Ada risikonya. Wah, saya ini ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu akunnya diretas atau dari keberadaan ini, teman-teman masuk ke sini aja ya. Nih. Dan akunnya diretas itu melakukan akses login menyerupai website resmi. Jadi ada website lain yang masuk ke yang menyerupai Indodax. Jadi teman-teman lihat lagi domainnya .com atau apa gitu, dengan indodax.fun gitu. Itu takutnya salah. Indodax.com ya. Lalu passwordnya yang mudah ditebak, misalnya gitu. Menggunakan alamat yang tidak resmi, non-official dari Indodax gitu kan. Alamat aplikasi tidak resmi. Nih, aplikasi yang resmi ada di Play Store, ada namanya Indodax itu. Menggunakan alamat email dan password yang sama antar website nih. Hati-hati nih. Email dan password yang sama antar website. Aduh, mana nih? Menyimpan data email dan password dalam aplikasi Cloud Drive. Nah, ini yang disimpan di Google. Hati-hati. Saya juga harus hati-hati sih. Tidak mengaktifkan fitur. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman. Google Authenticator nih. Teman-teman nanti disuruh untuk masukkan Google Authenticator teman-teman ya. Dan di sini ada yang menjaga nih ya. Pokoknya di sini teman-teman itu harus baca secara titik ya. Kalau nggak baca teman-teman, rugi parah sih ini. Saya juga rugi parah waktu itu nggak baca. Karena saya sudah terlanjur nemplung teman-teman, nggak bisa. Nah, kayak gini aja, user, alamat email, nomor HP, password, dan ya ini captcha ya teman-teman. Nanti habis ini teman-teman masukin data diri dan KYC dan sebagainya. Karena saya sudah memiliki akun, saya login aja. Saya login dan login ya, sama aja kayak ini, captcha, masukin captcha, habis itu masukin Google Authenticator. Nah, ini Google Authenticator ya teman-teman. Nanti teman-teman buka Google Authenticator ini ini beda ya teman-teman, Google Authenticatornya kapan. Setiap akun beda ya teman-teman Google Authenticatornya. Karena diperbarui di setiap ya ada aturan sendiri. Teman-teman bisa lihat cari di Google Play Store buat download Google Authenticator. Google Authenticator itu ada di HP, di iPhone atau ya ada sih, nggak tahu sih ya, nggak pernah pakai iPhone. Di Android lah ya. Saya adanya Android, saya lihatnya Android gitu. Lalu ini teman-teman bisa lihat di sini itu yang di sini marketplace itu market ya. Market itu ya pasar. Ada lihat harganya, di sini ada harga. Nah, di sini saya katakan waktu itu di mana ya? Oh ya, di yang saya sebelumnya itu harganya sangat fluktuatif ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu ada mana ya? Nanti kan ini bisa turun, bisa naik gitu. Ini pokoknya sangat fluktuatif sekali ya teman-teman. Kemarin itu Doge ini bisa sampai ini sekarang 557, baru beberapa hari yang lalu itu cuma 50 ya. 1 bulan yang lalu itu 50. Dan kemarin itu nyampe 1000 teman-teman. Gila nggak sih? Sampai 1000 loh. Ya 1000 rupiah. Dari 50 sampai 1000 rupiah, lalu turun lagi 500. Coba bayangin teman-teman. Itu kalau misal teman-teman nyimpan Doge 1000 itu di situ sudah dapat 1 juta kan? Gila kan? Keren banget sih sumpah. Tapi ya itu hati-hati aja teman-teman sama
ini aja hati-hati, ini nggak bisa dibuat untuk jangka pendek ya teman-teman, ini jangka panjang. Nah, gimana cara teman-teman nerima koin di sini token? Nah, di sini teman-teman ada yang namanya wallet kan? Wallet itu dompetnya. Dan di sini nanti teman-teman misalnya di status file coin ini ya, misalnya di file coin. Saya mengerti tampilkan alamat fill coin ini teman-teman. Tampilkan aja. Nah, di sini kan masih kosong. Klik untuk membuat alamat file coin. Nah, langsung dapat nih. Ini itu untuk ini nanti teman-teman pas copy pastekan ke website yang ingin teman-teman kasih ya, gitu. Ini ada di sini deposit. Nanti teman-teman tinggal riwayat, di sini ada riwayatnya. Misalnya saya ada di Doge lah ya, kan saya biasanya masukin Doge gitu. Mana Doge? Nih, misalkan Doge di sini ya. Dikirim Doge ini kan nge-copy terus masukin, atau ini ada QR kodenya ini. Nah, ini. Di sini ada riwayat nih di tahun 2020 aja. Di Desember apa ya? Maksudnya Desember sih. Nah, ini ada depositnya ini berhasil gitu kan? Ada. Gitu sih. Lalu kalau di Januari ada nggak sih ya saya Januari? Saya lupa teman-teman. Januari lihat riwayat. Nah, di sini ada nih Doge, depo, lalu depo berhasil, dan di sini saya katakan lagi ini masih di angka Rp50 ya teman-teman. Jadi masih agak cukup besar sih. Ini kemarin 120 nih, di sini Rp120. Apalagi ya yang mau dibahas? Kayaknya sih itu aja sih. Oh enggak. Lagi. Ini soal kita mau ke store rupiahnya ini teman-teman. Saya mengerti lanjutkan deposit. Ini teman-teman depo store rupiah ya. Kalau mau beli apa namanya? Beli kok beli apa sih bahasanya ya? Deposit ke sini, deposit ke Indodax, tapi nanti masuknya ke rupiah. Nah, nanti masuknya ke sini teman-teman. Yang nambah itu di ini saldo aktif ini teman-teman nanti. Kalau teman-teman masukin 50.000, masukin ke saldo aktif. Ini saldo beku, ini saya lagi beli Dogecoin di harga Rp50. Nih kalau nggak percaya sih, Rp120, 50. Di sini kita lihat ya, saldo ini saya lagi beli teman-teman, lagi beli tapi belum terkonfirmasi karena memang harganya belum sampai ke situ nih. Paling tinggi kemarin sih kalau nggak salah sih 1000 Doge teman-teman. Nih saya jual 1 juta. Nggak apa-apa. Ini Rp120 ya teman-teman. Saya beli di sini 57.000 saya beli, dan ya ini masih nggak tahu, masih belum sampai 100. Ini harganya ini masih belum Rp120, jadi belum kebeli. Nanti kalau misalnya kebeli nanti ada notifikasi kayak gini, order jual, order beli ini selesai gitu. Lalu nih teman-teman, turun lagi harganya tuh. Kalau warna merah turun teman-teman. Oh, di sini voucher. Nah, di voucher ini teman-teman bisa buat voucher. Nih, yang saya kasih tahu kemarin ini jumlah rupiahnya. Misalnya yang ini jumlah rupiah ini pakai saldo aktif ya teman-teman, bukan saldo yang masih beku, saldo aktif. Dimasukin alamat Google Identificator. Gitu aja sih. Alamat email penerima yaitu alamat yang kemarin saya kasih. Saya buat waktu itu. Ya ini persis lah. Kayaknya cuma itu aja sih dari saya. Pokoknya tetap semangat lah ya, mau nyari dana bebasnya tetap semangat, mau apanya pokoknya. Dan saya ingatkan kembali, kalau mau main kripto ini jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu sedikit tips tentang trading ya.
nggak tips sih sebenarnya sih, ini udah tahu sih lah teman-teman. Soalnya BitTorrent ini ya, saya beli lah kemarin tuh, beli di harga ya 6 rupiah, dan ini naik turun. Waktu itu saya beli di harga 5, nggak masuk, ya udah saya beli di harga 6, lalu saya jual lagi di harga di harga 100 rupiah. Ini jangka panjang sekali teman-teman, nggak tahu sampai kapan, dan nanti saya akan jual di harga 10.000 rupiah ya, di harga 10.000 rupiah. Nanti dapatnya berapa gitu kan, udah gitu aja sih, udah gitu aja. Nanti kalau misalnya dapat ya nanti berapa gitu, terus teman-teman bisa hitung sendiri lah. 2.650 BitTorrent di harga 10.000 ini berapa sih? Oke, cukup sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, dan goodbye.